Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di acara Ngopi, Ngobrol Film. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Pakai telur. Spesial pakai telur. Sambil nyantai-nyantai, di sini udah ada seorang yang bisa dikatakan dia adalah musisi. Cuma memang hal uniknya adalah dia bisa melahirkan sebuah film, dan film itu sangat keren sekali. Mungkin nanti sedikit ada cuplikannya ya untuk filmnya. Oh ya, perkenalkan dulu, di sini ada Kang Aditya Ananda, ada Kang Aditya Ananda, kemudian ditemani dengan teman-teman persen. Di sini ada Pima, Hendra, kemudian ada Pajar. Ya, seperti itu. Baik, sedikit penasaran sih. Seorang Adit nih, seorang Adit nih, dia yang saya kenal dari dulu, pastilah dia seorang pujangga ya, sastrawan, katakanlah sastrawan, dengan puisi-puisinya yang memukau sekali. Kemudian dia mencoba untuk terjun ke film. Nah, di sini nih ada energi apa? Ada energi apa di situ yang akhirnya dia bisa sampai ke tahap itu gitu. Makanya kita bedah yuk bersama-sama. Oke, sambil ngopi. Ngopi. Oke, supaya tidak lama kita langsung saja ke Kang Adit. Kang Adit, bagaimana sih untuk kita share pengalaman aja, untuk kenapa sih, ada energi apa, kemudian untuk terjun ke dunia film pertama kalinya, di-share ke teman-teman supaya teman-teman juga bahwa untuk membuat sebuah film itu memang susah, tapi ada gerakan energi apa sih seperti itu? Dan mungkin sejarah atau sedikit cerita pengalaman tersebut, silahkan Mas Adi. Ya, awalnya pas bikin film pertama itu kan judulnya Titik Temu ya. Pada saat itu sekitar tahun 2016, waktu itu lagi masih kuliah di Majalengka, di Universitas Majalengka. Kebetulan saya tergabung dalam himpunan mahasiswa bahasa Indonesia, disingkat HIMABSI. Pada saat itu organisasi tersebut sedang membuat salah satu program kerja, di mana membuat salah satu omnibus film, jadi kumpulan film karya original teman-teman dari mahasiswa bahasa Indonesia di Unma di Majalengka. Jadi ada beberapa film, terus juga awalnya kan saya terlibat di salah satu film yang judulnya Damdaman. Awalnya di situ dipancing dulu tuh istilahnya, jadi asisten sutradara dulu. Terus ketika rembukan ternyata ini kurang film, siapa yang mau patungan apa apalah gitu, yang bikin film juga. Nggak tahu kenapa langsung ngerucut tuh Adit aja, barangkali punya cerita gitu. Dan kebetulan pada saat itu awalnya mah dari puisi. Jadi dulu punya puisi, jadi unik nih, jadi transformasi dari puisi. Sebetulnya saya mah kasarnya mah suka curhat, Kang. Jadi suka curhat. Tapi kalau orang lain mah curhat kan dear diary gitu kan ya, mau cewek mah gitu. Kalau saya mah kayak terlalu feminim gitu. Kalau cowok curhat diary, akhirnya curhat saya mah lewat puisi. Dulu sebetulnya Titik Temu itu awalnya puisi, kemudian ada juga cerpennya gitu, dibikin cerpen. Cuma kadang saya tuh suka males kalau bikin secara full cerpen, akhirnya malah nggak tahu kenapa dijadiin sebuah lagu. Kasarnya kalau saya mah bikin sesuatu cerita itu awal jujur ya, istilahnya. Meskipun awal juga emang dari SMA sering bikin skrip satu drama lah dulu, drama kelas. Biasanya kan kalau tugas bahasa Indonesia gitu kan, bikin drama, terus bikin istilahnya sketsanya skripnya. Terus dari situ emang udah terbiasa bikin skrip, meskipun kasarnya baru bisa dikatakan suka, bukan bisa gitu. Akhirnya memberanikan diri buat kenapa nggak yang biasanya di drama, akhirnya
yang tadinya hanya jadi puisi terus dijabarkan ke dalam cerpen, meskipun cerpennya nggak beres, akhirnya Iya. malah dari cerpen itu langsung dijadiin skrip film gitu. Sempat sharing-sharing juga sama teman-teman yang udah lebih ahli lah di bidangnya. Terus akhirnya udah jadi satu naskah film. Dan jujur karena itu pertama kali, saya bisa mengatakan, dulu ada yang bilang ini masih Adit curhat lewat film. Tapi ya yang berkesan dari saya itu ada salah satu tokoh seniman di Majalengka, kasarnya passwordnya Majalengka lah, namanya Waki Jun. Beliau sampai bilang, saya suka nih film yang ini, katanya itu jujur banget. Ini jangan-jangan kamu curhat lewat film ya? Nah, itu Menarik yang ya, bilang. menarik gitu, menarik. Hah? Menarik Iya, juga ya. iya kan? Terus saya ingat ada itu dulu gitu. Terus apa? Iya Pak. Ya udah, awalnya dari jujur aja, jujur. Terus ya udah akhirnya memberanikan diri jadi salah satu film. Cuma ternyata apa ya? Nggak semudah yang dibayangkan, tapi berawal dari ya karena saya apa adanya aja gitu, menceritakan apa yang ada dalam hati, mencak Sundama karetek gitu. Akhirnya jadikan satu buah film pada saat itu. Si Titik Temu itu kurang lebihnya tentang kegundahan sepasang pasangan yang LDR. Ini menarik juga nih. Iya sempat. Oke ya teman-teman, jadi dulu kita pernah bareng membuat sebuah omnibus ya, Lu buka berhabis kartu aja lah. buka kartu aja nggak apa-apa. Pada itu, dan saya juga kaget bahwa ada tokoh Majalengka juga ya. Kemudian dia bilang, ini kok curhat gini gitu. Kok curhat gini Kerasa gitu kan. gitu, suka Kerasa. puisinya katanya. Terus Itu masih nggak bakal. menarik gitu. Kemudian ada energi apa lagi sehingga seorang Adit yang tadinya mungkin tadi dikatakan bahwa Adit itu membuat cerpen kemudian puisi itu kemudian terjun ke ke film itu begitu. Ada energi apa lagi yang bisa? Sebetulnya ingin mengenal dunia baru ya. Ketika sebelum film Titik Temu dibuat kan saya juga bantu film yang Dam-Daman. Dan ternyata seru ya bikin film gitu. Dan ternyata apa yang udah ada di kepala divisualisasikan itu ya keren aja gitu. Yang tadinya cuma ngebayangin nanti adegannya gini, nanti di scene ini gini, ternyata udah masuk ke frame gini ya gitu. Jadi kayak menemukan wow keren nih gitu. Jadi kayak tapi ternyata sulit juga karena emang kadang ekspektasi sama realita kan nggak sesuai. Ya, Terus betul. kita apalagi kalau misalkan syutingnya di outdoor lah, ekspresi pemain yang nggak dapat lah kadang. Yang udah kita tulis dalam satu dialog pas diucapin kok jadi gini ya, beda ya. Atau ternyata malah si pemerannya malah bisa mengeksplor dialog yang sudah kita buat dan akhirnya malah jadi bagus ya gitu. Nah itu serunya di situ. Jadi mengenal dunia baru. Dan ternyata saya belajar bahwa kalau saya kan basicnya di musik awalnya gitu. Ternyata kalau misalkan jadi di film itu saya memvisualisasikan sebuah esensi dari cerita gitu. Istilahnya kan lagu juga punya cerita gitu. Iya betul. Dan di situ saya ingin belajar yang kayak udah biasanya juga teman-teman kalau misalkan yang pernah bikin lagu gitu ya, pasti kan sudah ada ceritanya gitu. Dari kepala akan seperti apa, dan ketika mengenal dunia film kayak ada satu link yang nyambung nih. Iya betul. Gitu antara lagu sama film. Ternyata kan akhirnya banyak juga yang ternyata lagu jadi soundtrack atau lagunya bisa jadi soundtrack atau ketika bikin film ternyata udah disiapkan soundtracknya gitu. Kita taruh lah kalau di Indonesianya kan The King of Soundtrack bandnya tuh Niji. Iya. Itu sih. Itu palingan. Oh berarti si film itu soundtracknya original. Oh, alhamdulillah. Mantap sekali ini, luar biasa ya. Nggak grade ori, nggak KW, nggak. Oke, sebelum kita membahas original soundtrack, selain film ini pernah nggak ngedirect beberapa karya mungkin seperti itu? Oke. Apa aja gitu? Direct. Nah setelah di omnibus film itu
menciptakan titik temu akhirnya berapa lama ya, paling sekitar 2018 gitu, pas saya punya project band Ruang Sendu. Nih kaosnya saya pakai. Udah. Dasar Promo dikit ya. promo dikit nggak apa-apa. Awalnya video klip waktu itu kan single kedua, Seorang di Sudut Itu. Sebetulnya modal dibilang nekat enggak juga sih, soalnya emang karena awalnya gini sih Kang, jadi kayak berawal dari ku eueuh deui muncak Sundang. Saya Kuma tak kok waduh kuma. ini ingin ngedit tuh biarin biar ada ini Nggak apa-apa. subtitle. Jadi pada ribet lagi ngajak orang, terus kadang ya mau ngajak ini takut lagi sibuk, mau ngajak ini buat join takutnya lagi punya proyekan di bidangnya juga. Akhirnya kebetulan emang teman saya gitaris itu namanya Aska, dia suka nge-shoot video iya, atau video foto pendek. gitu. Iya, Akhirnya kenapa enggak coba berdikari, istilahnya nyoba sendiri. Ada banyak juga kalau nggak salah musisi-musisi di luar sana yang ngedirect video klipnya sendiri, apalagi musisi indie gitu. Dan karena emang Seorang di Sudut Itu kasarnya emang saya yang buat lagunya. Iya. Ya emang puisinya itu dari puisi juga, dari puisi teman saya Maya Amalia Putri, teman kampus. Terus saya buat jadi video klip. Cuma waktu itu karena masih belum pede, akhirnya bilangnya official video lirik pada saat itu, karena emang ada liriknya gitu. Cuma one footage, jadi cuma di salah satu kedai di Majalengka lah. Ya emang tempat nongkrong, akhirnya dibuat. Jadi emang sederhana aja. Temen juga lagi belajar, lagi sukanya ngedit atau nge-shoot video, saya ya itu sih kayak gitu. Berawal dari itu akhirnya direct lah video klip Seorang di Sudut Itu, dan sekarang udah ada di YouTube. Udah hampir 1000 viewers. Wow, di YouTube Ruang Sendu. Yep. Oke, yang nanti kalau yang penasaran nih, nanti di atas ini nih linknya ya. Link Lagu YouTube-nya. yang nggak tahu kenapa dari 5 yang udah dibuat albumnya, kan kasarnya ada ya, kalau misalkan si band bikin lagu itu bukan lagu gacoannya dia gitu, tapi ternyata bukan lagu gacoan itu malah yang disukain sama orang. Iya. Paling jadi sorotan ya mungkin karena galau. Iya. Dari Indonesia mah suka yang patah hati. Ini ada hal yang menarik nih. Ketika pas seorang Adit mendirect sebuah film dan mendirect katakanlah video klip. Nah, paling sulit yang mana? Paling sulit, kalau dibilang paling sulit hampir sama ya, kesulitannya cuma beda porsi mungkin. Kalau video klip mah kita kan mengejawantahkan anjir. Menerjemahkan si lirik menjadi satu adegan. Jadi kadang kalau bikin skripnya itu scene 1 misalkan, terus liriknya ditulis apa gitu. Dan itu kan ada visualnya tuh. Iya betul. Kayak adalah seorang yang tak engkau lihat, adalah seorang yang tak engkau rasa. Nah itu gimana visual dari lirik itu misalkan, terus kayak kayak dibikin jatah tuh. 0 sampai 0 berapa adegannya gini gitu. Berarti sama aja ya untuk kesulitan. Sama aja kali ya. Sama aja ya. Cuma nggak tahu ini mah kalau saya gitu. Kalau waktu video klip kita ngeliatnya dari lirik, tapi kadang bisa kemana-mana. Kalau film kan kadang sulitnya dia emang dari si skripnya tuh, yang udah tersusun, kadang bisa dibolak-balik kemana gitu. Tapi kadang video klip juga ada sih kayak gitu. Cuma kalau di film yang titik temu emang kebanyakan flashback lagi, balik lagi sini, balik lagi. Iya. Jika film Naruto nih. Madara, flashback Madara. Oke. Mantap sekali nih. Nah, berbicara masalah soundtrack nih ya, soundtrack original tadi kan Adit membicarakan tentang soundtrack original. Itu tuh berarti si lirik dulu kan si lirik lagu dulu udah jadi nih, si lagunya, dan bahkan udah recording ya? Udah recording. Nah, berarti lagu dulu. Jadi, nah, itu enggak bareng. Bareng. Jadi waktu puisinya emang waktu itu lagi ya merasakan sesuatu lah. Akhirnya udah ada puisi, biasa kan gitu. Jadi awalnya dari puisi, lihat
langsung main gitar, nemu aja. Emang waktu itu lagi jujur lagi merasakan hal itu gitu. Jadi akhirnya dibuat titik temu bukan aku sebatang bla 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 gitu. Akhirnya udah jadi lagunya, simpen aja. Nggak niat itu bakalan jadi film. Ternyata ketika ada cerita nggak yang tadi tuh yang dibilang punya cerita nggak buat jadi film, ada nih gini kebetulan udah ada lagunya cuma belum direkam. Jadi pas syuting film berjalan, emang pada situ lagi proses aransemen, langsung nyuruh anak-anak band pada saat itu, buru-buru ini mau dijadiin soundtrack film. Mantap. Iya. Nah, dari puisi ke lagu ke film. Mantap. Ini unik sekali karena memang kita juga ya pernah membuat film namanya judulnya Film Impenan, yang dimana film itu justru kebalik. Jadi kita yang si skrip film duluan ya, sinopsis itu duluan, kemudian saya menyerahkan. Di sini ada seorang penulis lagu musik, katakanlah seperti itu. Dia mencoba untuk menerjemahkan dan menjadikan sebuah lagu dan untuk menjadi soundtracknya juga gitu kan, soundtrack seperti itu. Nah ini menarik sekali nih, kayaknya ada perbincangan hangat nih antara dua penulis. Jadi itu mah dari skrip film ke lagu. Iya, nah itu. Nah mungkin boleh mau ada yang tanyakan ini Mas Bima. Tadi tuh di puisi ke lagu, ke film. Dijadikan film itu ada kesulitan nggak? Ada sih Kang. Jadi kalau saya gitu ya, kadang karena pada saat itu filmnya dilabelkan film pendek, istilahnya kan kita terpatok sama ya durasi kan, pasti udah ada pakemnya gitu. Kalau film pendek tuh dari 0 berapa sampai berapa gitu. Paling sulitnya itu, jadi kayak adegan yang dari awal sampai akhir nih, kira-kira yang mestinya nggak ada atau diadakan tuh. Nah sulit ngebagi itunya tuh. Ternyata pas udah jadi ini kayaknya nggak penting nih gini. Nah ini kayak ngelama-lamain durasi nih gitu. Evaluasi saya tuh pribadi gitu. Ternyata soalnya kan seringnya pada saat dulu belum kenal sama dunia perfilman, film ya saya taunya film yang 1 jam yang di bioskop gitu, yang 2 jam. Kadang ya itu gimana caranya hanya dengan durasi misalkan 10 menit cerita itu selesai dan ada esensinya dapat gitu. Itu sulitnya di situ. Terus alur ceritanya sama itu dialog yang udah kita buat istilahnya diperankan oleh pemain itu, gimana ya cara supaya dialog itu sama seperti yang kita inginkan. Sulitnya ngedirect kan itu, jadi kayak istilahnya kalau di kampus kan biasanya drama ya, kalau drama sama film kan dunia yang berbeda. Kasarnya kalau adegan nangis, kalau di drama kan harus ada suara gitu. Kalau ini mah cukup dengan kamera ngezoom, terus ada angin, ada air mata celak. Nah itu udah cukup kalau di film kan. Nah itu sulitnya di situ, jadi membiasakan gitu. Ada proses pembiasaan, kayaknya sih sulitnya di situ. Produksi sendiri tuh? Bareng-bareng. Tapi maksudnya produksi ini mah di Genki gitu. Yang mana nih? Yang lagu itu yang soundtrack. Ya. Oh iya, kalau aransemen ya band pada situ band saya proyekan yang namanya San Aero. Itu dari berarti yang bukan Perang Sendu ya? Bukan. Itu kan bikin 2016, saya ngeband dari 2015 pada saat itu. Masih sama San Aero. Emang cikal bakal Ruang Sendu. Karena emang Ruang Sendu gitarisnya San Aero juga, vokalisnya saya juga. Terus recordingnya ya di Majalengka. Emang betul-betul dipersiapkan secara proper gitu. Seolah-olah itu emang mau rekaman lagu, mau di launching. Cuma pada itu launchingnya cuma YouTube, belum masuk digital platform, belum masuk. Tapi dari lagu ke film. Saya sulit imajinasinya. Mungkin karena berdasarkan cerita yang pernah dialami, pengalaman udah lama kapan gitu. Akhirnya dimasukin unsur fiksinya juga. Gini akhirnya udah ada lagunya. Jadi kasarnya lebih kena aja mungkin. Pada saat itu yang saya rasakan gitu, respons dari penonton tuh. Karena mungkin
ada originalitas dari si soundtracknya, Iya. jadi lebih pesannya tuh lebih jelas gitu dibandingkan yang lain, karena emang yang pada saat itu ketika Omnibus ditayangkan 5 ya masalah, Iya. 5 film Omnibus koma yang ada soundtracknya original ya yang Titik Temu. Di Ruang Sendu nih, Hmm. ada rencana lagi gak di lagunya buat Bikin apa? bikin film? Apa ya? Film kepikiran sih kayak bikin duologi atau trilogi lah. Jadi kayak dari lagu itu misalkan, atau nanti next bikin lagu lagi yang akhirnya lagu itu berkaitan, saling berkaitan dan ada visualnya gitu. Kan banyak lah di Indonesia pernah Virgaon Iya. lah, proyekan dulu yang Selamat Tinggal apa nggak salah. Pengen bikin kayak gitu, cuma ya nggak tahu kapan. Pengen paling video klip dulu, pengen ini video klip dulu. Soalnya kalau film bicaranya kompleks banget kan, jadi pelan-pelan lah, pelan-pelan dulu. Jadi baru yang berhasil tuh ya klip ya, Ruang Sendu tuh ya. Klip ya, yang Seorang di Sudut itu udah setahun yang lalu. Ini menarik sekali ya, maksudnya beda, maksudnya kalau Pima itu melihatnya dari skrip film kemudian Iya. dijadikan ada soundtracknya seperti itu, tapi ini mah Itu kalau menerjemahkan si lagu ke dalam sebuah film, dan tadi sudah terjawab bahwa memang ini ada sebuah cerita gitu, ada iya dulunya pengalaman pribadi mungkin ya, entahlah itu kan karena kemudian film pertama, jadi dari jujur aja dulu. iya ya, oke juga ya, maksudnya seorang musik, jadi intinya mungkin siapapun itu ya mungkin bisa untuk membuat karya apapun, khususnya film ya kan. Yeah. Film dan itu bisa berawal dari mungkin katakanlah dari lagu, kemudian hanya dari sebuah imajinasi, kemudian hanya celotehan biasa pun mungkin bisa seperti itu ya. Nah kemudian dengar nih Ruang Sendu atau Sun Aero ya mau bikin video klip nih kayaknya nih. Apakah itu ada unsur film-filmnya? Enggak sih sebenarnya, enggak lah ya. Itu lebih ke Ruang Sendu sih, pengen bikin Gimana? klip. Adalah kan kami malu di bahasa Indonesia salah ngomong. Kami kan dari bulan Agustus 2020 kan udah launching mini album EP. Itu judulnya Merangkai Kenangan. Si EP itu terdiri dari 5 single. Yang udah ada visualnya baru 3. Bahkan yang lagu ketiga belum ada video klip sama sekali. Iya. Baru cuma 2 lah. Panggil Aku Kenang kan pernah di direct sama Kang Iman Ples dari Indi Positif. Terus single kedua saya direct sendiri. Nah 3, 4, dan 5 belum ada. Rencananya pengen bikin movie video klip ya. Movie ya? Iya betul. Movie video. Iya, Jadi iya. kayak sebelum video klipnya tuh ada ceritanya dulu gitu. Iya betul. Jadi kayak lebih kena aja gitu. Yang berkaitan dengan si lagunya. Jadi misalkan di awal atau di tengah lah atau di akhir, jadi ada ceritanya dulu di tengah di lagunya gitu, yang berkaitan sama si lagu tersebut. Kebetulan emang pada saat itu udah sebetulnya Ruang Sendu itu project Patah Hati. Wih deh. ngeri. Project Patah Hati. Berdua tuh pada saat itu lagi patah hati sama hubungan, patah hati sama keadaan, sama kehidupan. Akhirnya dilampiaskan jadi karya. Oke. Patah hati jadi royalti kan. Gila. Nah ini uniknya seorang Adit itu hal apa ya, apapun itu bisa jadi sebuah karya ya. Keren. Ya, makanya hati-hati aja. Kayak kue yang dibahas jadi lagu. Tapi menarik juga sih, maksudnya kita tidak terlalu verbal untuk menyinggung sesuatu hal, tapi ketika ada sesuatu hal tersebut ya udah dijadiin karya gitu kan, supaya majas apa sih, sarkas apa ya? Majas, jadi supaya tidak terlalu nyindir banget, tapi Iya, bisa tapi maksudnya di sinisme, situ bisa sarkasme. Iya. Iya sini seperti itu. Tergantung kita mau pakai majas apa gitu di dalam lagunya. Kalau saya mah lebih ke dokumentasi pribadi sih. Jadi pas denger lagu ini, ingat dulu pernah diginiin sama ini, atau saya pernah gini sama si ini.
jadi udah ada objeknya, cuma ya kita nggak share atau show up ke orang siapa namanya atau siapa yang ada di cerita tersebut. Oke. Jadi apa ya, bahkan dari setiap lagu tuh ada ceritanya. Soalnya saya ingat pesan ayah sih, ayah saya bilang, Dit, kalau bisa gitu, kamu kan suka bikin lagu, suka bikin puisi, omat mencek Sunda mah, hati-hati, takutnya itu jadi doa atau jadi kejadian karena itu sering kamu ucapkan, udah kamu tulis. Jadi kalau bisa jangan dibuat-buat gitu. Jadi kayak misalkan belum pernah cerita tentang A, akhirnya saya bikin seolah-olah saya mengalami sebuah kejadian A gitu. Jadi emang benar-benar kalau emang bikin lagu atau bikin satu gagasan cerita yang pernah kamu rasakan atau pernah kamu alami gitu sih. Iya. Jadi akhirnya kalau misalkan ini pengalaman pribadi, saya bilang jujur, iya. Atau pengalaman pribadi temen gitu, misalkan curhat dulu ke saya, akhirnya kok juga lagu juga cerita orang ya. Nah iya mau tuh nang mana ya itu cerita kamu gitu. Sering sih gitu. Atau puisi temen, misalkan kadang kan dulu di kampus suka ada tuh buku-buku puisinya teman-teman tuh atau di laptop. Saya suka main gitar kan, bawa gitar ke di kampus. Ini bagus nih puisinya, gue jadiin lagu ya, boleh nggak? Oh ya boleh aja, malah kan orang tergugah gitu. Istilahnya ada apresiasi di sana. Akhirnya jadi tuh dari 5 lagu Ruang Sendu kan 2 lagu itu puisinya temen, liriknya itu. 1 dari Teh Bunga Yulia, itu penulis juga, bahkan puisinya udah dimuat jadi antologi puisi gubahan pertama dari Majalengka Bukiters Club. Yang kedua Maya, teman kampus saya, itu ya lebih bentuk ke apresiasi. Jadi bahwa si Ruang Sendu itu ada esensi dari apresiasi sebuah puisi. Skripnya nulis sendiri berarti? Yang mana? Yang titik temu itu? Iya. Semua? Sendiri. Semua sampai beres. Belajar Berarti, lah, diskusi. Tapi dah itu mah pengalaman sendiri ya. Iya. Mungkin gampang ya. Kok saya ya tinggal udah jadi apa ya? Kan kadang kalau kita mau bikin satu puisi, kalau saya gitu ya, kita bikin dulu kayak premis atau narasinya tuh. Ini tentang ini, gini nih, masukin ke puisi. Jadi dari premis itu akhirnya jadi iya jadi satu cerita. Sama sih ya, paling ngasih premis kan ke Piman. Malah kalau misalkan lagu dari puisi dari apa? Film dari lagu kan udah ada gitu. Itu kalau misalkan film lagu dari film, iya. Gimana itu? Biasanya. Iya, liriknya lebih ke liriknya, dialog. Beberapa ada yang kalau liriknya ada yang ngambil dari dialognya, ada film Promise. Ya, yang Promise. Terus emang kebetulan ini ya aktornya. Saya. Oke, menarik sekali. Ada satu hal yang dimana seorang Adit dan di sini juga ada Pima, penulis lagu ya katakanlah ya seperti itu. Kemudian dia mencoba sama-sama terjun di bidang film. Kemudian saya menemukan satu hal yang dimana satu hal tersebut dari Adit Ruang Sendu, kemudian dia membuat sebuah poster dan ini uniknya juga digarapnya oleh Hendra dan orangnya di sini. Ya. Nah, ini ada diskusi apa ya? Kayaknya lebih seru gitu kan istilahnya. Kok kepikiran gitu, kemudian nyambung juga. Ini bagaimana? Boleh mungkin dijelaskan dulu dari Adit. Ya awalnya kan balik lagi ke Titik Temu ya, film Titik Temu. Pada saat itu kan yang bikin posternya Kang Hendra gitu. Waktu itu dari awal saya kenal Hendra kan emang karena join atau kerjasama atau kolaborasi di Omnibus Koma waktu masih kuliah di Unma. Terus ya waktu itu film Titik Temu posternya kan Hendra yang buat dan emang kena banget sih, pas banget sama yang saya pengen gitu. Jadi jika nyaan tuh. Pengennya kan jadi kayak ada kesan-kesan novelisnya, sastranya. Titik Temu kan gitu ya, ada nyawa-nyawa di situ, puitisnya.
Dan kena dari awal saya moto si aktornya itu biasa aja, pakai kamera yang nggak proper banget gitu. Dibikin kartun coba sama Ahendra, keren. Tepuk tangan dulu. Mantap. Dan ketika mau bikin poster merangkai kenangan ya nggak tahu kenapa saya langsung kepikiran, pokoknya gue pengen Hendra yang bikin. Emang dari awal udah kontak ya. Hendra mau bikin udah ada album. komunikasi ya. Bisa tuh gini siap kapan? Kayaknya can jadi. Ngobrol gitu terus ngubungin lagi. Karena emang udah tahu track recordnya Hendra mah kayak gimana lah gitu. Awalnya malah ditawarin mau yang full color atau hitam putih. Itu sempat diskusi keras tuh sama personil. Kalau warna paling bakal gini image-nya, kalau hitam putih gini. Mungkin karena emang pada saat itu konsepnya patah hati banget. Misalnya kan orang kalau lagi patah hati kesannya gitu, hatinya nggak berwarna kan. Iya betul. Akhirnya udah Betul. konsepnya udahlah monokrom, hajar. Dibikin titik-titik coba. Nggak tahu teknik apa itu. Pakai titik-titik gitu. Kayangan tuh. Oke, menarik. Nah, ini Keren. sekarang dari Hendra sendiri nih. Ada hal apa sih? Maksudnya ada spirit apa yang dibangun oleh Adit kemudian bisa diterjemahkan juga ke dalam sebuah posternya. Nanti posternya dilihat ya. Nanti seperti ini. Oke. Itu ya, bagus ya kan? Nah, ada mungkin pertama spiritnya apa, atau misalkan mungkin Hendra mendengarkan dulu lagunya beberapa kali, atau kemudian setelah itu ada kesulitan apa juga untuk membuat sebuah poster. Silakan. Ya awalnya sih Adit ini ngasih berupa briefing ya. Briefingnya, Iya, briefing. sudut pandang lah. Di situ ada beberapa poin yang Dipengen. iya. Masalah. Agak kena juga sama pengalaman saya pribadi. Asik. Wow. Langsung des. Semua orang ngalamin. Ya, sok ayeuna sekarang manusia mana dari misalkan 230 juta rakyat Indonesia yang belum pernah patah hati dah. Semua pasti pernah patah hati gitu. Ya lanjut. Ya dari poin-poin itu ya saya tangkap beberapanya dan dibaca kembali lirik-liriknya. Berapa kali itu liriknya saya Lagunya baca? belum full ya. Belum soalnya cuma belum ada di-upload. beberapa juga Iya. kan ya segitu sih paling yang saya tangkap, terus saya presentasikan lewat artwork itu. Ya gimana caranya biar lebih kena gitu. Dan yang paling agak sulitnya gimana caranya lagu-lagu dari Adit ini bisa dipresentasikan lewat artwork ini, terus yang ngelihat itu pas sih ini udah masuk gitu. Yang itu sih yang lumayan agak sulit. Iya, sampai bahas simbolisme gitu. Ya itu. Siapa sasarannya Ya. gitu. Bahasa diskusinya ke situ. Beberapa kali sih saya coba tanya ke Adit lagi, gimana coba dimasukin simbol ini, objek apa yang Jadi apa namanya? Semiotiknya ya. Biar lebih kena lah. Iya. Jadi waktu itu Kang Hendra tuh pernah kasarnya ngasih opsi lah ya. Iya, Waktu itu opsi. Ya. Mau gini, mau yang mana gitu. Langsung yang ini nih, langsung kena gitu. Terus Dra pengen tambahin waktu itu apa ya? Karena emang banyak awal lagunya berawal dari puisi. Masukin unsur yang puisinya apa kayak misalkan ada pulpen lah atau kertas yang dibejak-bejak gitu. Langsung malah dia, oh iya tadi juga mau bikin yang kayak gitu. Jadi akhirnya nyambung gitu. Emang udah nyambung banget. Di situ juga saya tuh bikin 2 sketsa ya. 2 sketsa itu ada ya biar ada opsi juga mau pilih yang mana. Dari 2 sketsa ya saya coba jelaskan lagi poin-poin yang sebelumnya ke artwork tersebut. Cuman ya Adit pilih yang kedua ya. Yang kedua apa satu sih? Lupa pokoknya ngasih 2 aja. Ya. Yang ada gambar perempuannya. Ya, menghadap ke depan kan ya. Iya. Yang satu lagi nyender ke tembok. Yang dipilih yang nyender ke tembok. Lebih
dark, lebih Iya sih, agak kesannya dark kayak juga. tersudut banget gitu. Malah teman-teman Arkok bilang yang cewek yang nyandar itu lebih ke gimana ya, emo sih. Iya, musik-musik emo. Katanya masuk sih ini ke hardcore atau melodic hardcore, emo, scrums gitu lah. Ya udah sih segitu aja. Jauh dari basic lah ya. Maunya Hendra mah kan biasa dengan gambar-gambar yang gelap gitu tuh. Black Paranoid gitu tuh. Anak metal tapi bikin Ternyata ada sisi dalam yang orang nggak tahu. Jadi nyambung kan. Saya juga ngalamin. mumpung-mumpungan tuh Pak. Saya aja belum tahu malah. Pantesan waktu itu revisinya dikit loh. Langsung, Dit ini kayak gini. Siap, bagus. Langsung paling tambah ini udah. Berarti bikin duanya tuh. Jadi dua tuh sketsa dulu ya. Sketsa kasarnya kasar gitu. Sketsa kasar terus dipilih. Emang waktu itu kan pengennya yang melambangkan si lagu semua keseluruhan lagu. Mantap sekali. Nah ini ada sebuah chemistry yang oke juga sih, maksudnya dari cerita awal kemudian Adit membuat sebuah film, kemudian di sini ada kesamaan, ada kepenulisan si lagu kemudian dijadikan sebuah film gitu kan, dan di sana juga ada kolaborasi antara Adit membuat sebuah lagu kemudian dibikin gambar posternya katakanlah seperti itu, dan menarik sih, maksudnya menarik sekali gitu bahwa dapat dikatakan ya lagi-lagi untuk sebuah karya kita jangan ragu untuk membuat sebuah karya kemudian banyak ulin ngopi ngopi kemudian dari sana kita ada sebuah energi untuk sinergi ya seperti itu. Kemudian terakhir nih, apa sih pesan untuk teman-teman di sana yang ini sebenarnya banyak sekali, termasuk anak-anak didik juga ya, maksudnya anak murid di sana, mereka tuh kayak yang kebingungan untuk membuat sebuah karya itu, terpede nggak pede, ingin enggak nantinya jelek gitu. Nah ini apa nih dari Adit nih supaya mereka ya yang menonton ini supaya termotivasi juga gitu. Ya intinya awalnya prinsipnya atau spirit kita tuh mencoba, istilahnya dah hasil mah awalnya kan dari proses dulu. Kasarnya kita tidak akan mendapatkan satu evaluasi kalau ide atau gagasan nggak kita eksekusi. Kasarnya udah ada ide gagasan, ya udah lakuin aja dulu. Gitu. Konsepnya lah. Jadi kan dari hasil itu keberanian kita dari awalnya mungkin orang bakal bilang jelek atau biasa aja, cuma kan pasti ada proses di dalamnya dan kita punya evaluasi. Pas di karya pertama, jeleknya gini ya, kurangnya gini. Akhirnya kan ada satu evaluasi untuk karya-karya berikutnya gitu. Berawal dari situ. Kasarnya saya pernah dengar kata-katanya Wakijun, sebelum angka 10 pasti kan kita melewati dulu 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Nah untuk mencapai 10 ya kita harus berani dulu mulai di angka 1. Kalau kita awalnya takut untuk melangkah karena takut jelek, alat gue jelek, cuma HP doang, nggak punya Lumix bla bla bla, nggak punya sound boom bla bla bla, ya kapan mulainya? Kasarnya udah lakuin aja dulu, dan pastikan tadi yang Ali bilang ngopi, ulin, mungkin kita akan bertemu dengan teman-teman yang bisa membantu kita. Kayak tadi kan saya mau bikin ini, ada Hendra, mungkin ada Prima. Akhirnya dari proses itu kita banyak bertemu teman-teman yang ternyata bisa bersinergi dengan kita gitu. Nah akhirnya itu yang akan membantu kita untuk membuat suatu karya. Prinsip saya sih gitu. Jadi awalnya mau mencoba, Yang penting hajar aja dulu. Orang mau bilang apa bodo amat. Kasarnya mereka bisa berkomentar lagu, misalkan lagu lu jelek, ya bodo amat, ini lagu gua gitu, gua punya, ini lagu jelek-jelek gini juga lagu gua gitu. Atau film lu jelek, tekniknya gini-gini, kasarnya itu kan yang penting kita udah punya karyanya dulu gitu. Dan itu menjadi salah satu evaluasi juga kan. Jadi kasarnya itulah dari ide yang kita punya, kita eksekusi. Berawal kan apa sih, diskusi dulu,
diskusi, eksekusi, baru evaluasi. Ya, Gitu. mantap sekali. Intinya gitu sih. Jadi jangan ragu ya teman-teman untuk membuat sebuah karya. Yang tadi yang disampaikan oleh Kang Adit sangat memotivasi sekali. Lakukan saja dulu. Oke, menarik sekali. Jadi intinya ketika teman-teman mau berkarya, udah hajar aja, jangan ragu-ragu. Kemudian jangan dipikirkan jelek atau enggak gitu. Justru itu bisa menjadi sebuah evaluasi bahwa setelah karya udah jadi nih, kita kan ngelihat hasilnya. Kemudian teman-teman yang nggak kenal sama kita, kemudian ada saran A, B, C sampai Z, dia mengapresiasi seperti itu. Oh, berarti itu menjadi bahan evaluasi. Terus lagi tingkat penasaran kita lebih tinggi kan dari sana, bagaimana cara untuk membuat sebuah karya yang lebih diterima lagi gitu. Nah, artinya seperti itu, dan jangan ragu untuk membuat sebuah karya. Aduh, terima kasih Kang Adit. Siap. Telah datang di Sama-sama. ngobrol di podcast ngobrol film. Sebenarnya ya apapun itu yang kita bicarakan gitu kan. Ada segi positifnya juga. Terima kasih untuk Kang Adit, kemudian Pima juga sama Hendra, Fajar. Terima kasih untuk semuanya, dan sampai jumpa dulu di pertemuan berikutnya. Bye.